Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Igede Agus Pertama Yudantara SE MSA selaku pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Dr. I Gusti Ayu Purnamawati SE MSI AK selaku pembimbing pendamping, dan Ibu Dr. Nikade Sinarwati SE MSI AK selaku penelah. Perkenalkan, saya Desa Putri Noviani yang akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul penelitian Determinan Minat Penggunaan Pinjaman Online Shopee PayLater di Kabupaten Buleleng. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada presentasi ini yang diawali dari bab 1 pendahuluan, kemudian dilanjutkan oleh bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5 penutup. Langsung saja, penelitian saya dilatar belakangi oleh bidang jasa keuangan yang terus berinovasi dalam menjalankan bisnisnya. Salah satu inovasinya adalah adanya financial technology atau fintech. Fintech didefinisikan sebagai penggunaan suatu teknologi keuangan yang digunakan untuk memperoleh produk maupun layanan dengan adanya kecanggihan teknologi. Salah satu jenis fintech yang paling fenomenal adalah peer-to-peer lending atau pinjaman online. Praktik bisnis pinjaman online adalah praktik bisnis yang menghubungkan secara online pemberi pinjaman dengan peminjam. Otoritas Jasa Keuangan mencatat penyaluran pinjaman fintech P2P lending ini mencapai 13,78 triliun per Januari 2022. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 46,9% year on year pada Januari 2021. Salah satu jenis pinjaman online yang ada di Indonesia adalah Shopee PayLater. Shopee PayLater diperkenalkan pada Maret 2019. Untuk meluncurkan fitur ini, Shopee menggandeng perusahaan P2P lending yaitu PT Lentera Dana Nusantara yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Menurut data statistik dari PT Lentera Dana Nusantara menunjukkan bahwa per Oktober 2021 jumlah akumulasi borrower Shopee PayLater meningkat semenjak berdiri, yaitu sebesar 5.406.179, dan jumlah akun borrower Shopee PayLater yang aktif sebesar 2.958.599 akun. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Kabupaten Buleleng sebagai tempat penelitian karena Kabupaten Buleleng merupakan daerah terluas dengan jumlah penduduk terbanyak di Bali, yaitu sebesar 791,81 ribu jiwa atau 18,34% dari total penduduk Bali berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 yang dilakukan oleh BPS. Berdasarkan hasil sensus tersebut, peneliti berasumsi bahwa Kabupaten Buleleng memiliki pengguna pinjaman online cukup banyak dan berpotensi tinggi dalam perkembangan penggunaan pinjaman online. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada masyarakat di Kabupaten Buleleng, jenis pinjaman online yang paling banyak diminati adalah PayLater. Penggunaan pinjaman online diminati karena persyaratan dalam mendaftar pinjaman online ini cenderung mudah dan mudah dalam penggunaan aplikasinya. Perusahaan yang memiliki citra yang baik dan sudah terdaftar di OJK juga mempengaruhi masyarakat dalam penggunaan pinjaman online, karena masyarakat berasumsi bahwa perusahaan tersebut mampu mempertahankan keberlangsungan perusahaan dan meminimalisir risiko dengan keamanan yang sudah terjamin. Tetapi masih terdapat masyarakat Kabupaten Buleleng yang tidak berminat untuk menggunakan pinjaman online dengan alasan kemungkinan terdapat kecurangan peminjaman dan penipuan karena banyak kasus penipuan yang dilakukan pada pinjaman online ilegal. Selain itu, alasan lainnya adalah kurangnya keyakinan akan keamanan data pribadi, dan penggunaan pinjaman online dapat menimbulkan risiko di masa mendatang, baik itu risiko jangka panjang maupun jangka pendek akibat kurangnya pengetahuan dan pengalaman. Masyarakat juga merasa kesulitan dalam penggunaan teknologi pinjaman online sehingga terkendala dalam pengajuan pinjaman. Dan masih terdapat masyarakat yang lebih memilih untuk melakukan pinjaman secara konvensional jika dibandingkan dengan pinjaman secara online. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu yang pertama, peningkatan penggunaan pinjaman online tidak diimbangi oleh sosialisasi sehingga masih terdapat masyarakat Kabupaten Buleleng yang lebih nyaman menggunakan pinjaman secara konvensional jika dibandingkan dengan secara online. Yang kedua, banyaknya kasus penipuan pinjaman online ilegal yang membuat masyarakat Kabupaten Buleleng tidak berminat untuk menggunakan pinjaman online karena faktor keamanan dan juga risiko. Nah, dan yang ketiga, masih terdapat masyarakat Kabupaten Buleleng yang kesulitan dalam pengaplikasian teknologi pinjaman online sehingga terkendala dalam pengajuan pinjaman.
Yang terakhir, terjadi perbedaan hasil penelitian terdahulu antara persepsi kemudahan, persepsi keamanan, persepsi risiko, dan citra perusahaan terhadap minat penggunaan Shopee PayLater. Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu peneliti memberi fokus penelitian pada satu jenis pinjaman online yaitu Shopee PayLater dan meneliti 4 faktor yang dianggap sangat mempengaruhi minat penggunaan pinjaman online Shopee PayLater yaitu persepsi kemudahan, persepsi keamanan, persepsi risiko, dan citra perusahaan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap minat penggunaan pinjaman online Shopee PayLater? Yang kedua, apakah persepsi keamanan berpengaruh terhadap minat penggunaan pinjaman online Shopee PayLater? Yang ketiga, apakah persepsi risiko berpengaruh terhadap minat penggunaan pinjaman online Shopee PayLater? Dan yang terakhir, apakah citra perusahaan berpengaruh terhadap minat penggunaan pinjaman online Shopee PayLater? Selanjutnya, tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan terhadap minat penggunaan pinjaman online Shopee PayLater. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh persepsi keamanan terhadap minat penggunaan pinjaman online Shopee PayLater. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh persepsi risiko terhadap minat penggunaan pinjaman online Shopee PayLater. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh citra perusahaan terhadap minat penggunaan pinjaman online Shopee PayLater. Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pertimbangan literatur mengenai determinan minat penggunaan pinjaman online Shopee PayLater. Manfaat praktis bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan panduan serta pedoman untuk menerapkan pengetahuan terkait determinan minat penggunaan pinjaman online Shopee PayLater di Kabupaten Buleleng. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam di masa yang akan datang, serta dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan kepada sivitas akademik di bidang ekonomi. Bagi peneliti lainnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi atau bahan bacaan, serta mendorong dilakukannya penelitian selanjutnya untuk mengetahui faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi minat penggunaan pinjaman online Shopee PayLater. Bagi Shopee, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen Shopee yang berguna dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan persepsi kemudahan, persepsi keamanan, persepsi risiko, dan citra perusahaan yang nantinya dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan minat penggunaan pinjaman online Shopee PayLater. Bagi masyarakat pengguna Shopee, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan pengguna Shopee mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat penggunaan Shopee PayLater seperti persepsi kemudahan, persepsi keamanan, persepsi risiko, dan citra perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori acceptance model atau TAM sebagai grand teori. TAM merupakan teori yang memberikan penjelasan tentang penerimaan teknologi dan perilaku penggunanya. TAM dikemukakan oleh Freddy Davis tahun 1986 yang merupakan pengembangan dari teori tindakan rasional atau TRA yang dikemukakan oleh Azan dan Fishbein tahun 1980. Peneliti menggunakan TAM sebagai teori dalam penelitian ini dengan asumsi bahwa masyarakat di Kabupaten Buleleng menginginkan dan menggunakan teknologi informasi karena mereka menerimanya. Perilaku penggunaan Shopee PayLater adalah perilaku sukarela. Tetapi karena penggunaan Shopee PayLater merupakan perilaku penggunaan teknologi, maka digunakan teori acceptance model karena menurut Jogianto tahun 2007, TAM merupakan teori penerimaan teknologi informasi yang mempertimbangkan faktor psikologis. Yang kedua, TAM merupakan model yang parsimoni, yaitu model yang sederhana namun valid. Yang ketiga, TAM dibangun atas landasan teori yang kokoh. Dan yang terakhir, TAM banyak digunakan untuk penelitian yang hasilnya menunjukkan bahwa TAM merupakan model yang baik. Selain TAM, grand teori lainnya yang juga digunakan yaitu Theory of Learned Behavior yang dikemukakan oleh Azan tahun 1980. Teori ini digunakan untuk meramalkan perilaku individu secara lebih spesifik. Konstruk utama dari teori ini yaitu persepsi kontrol perilaku. Control belief merupakan salah satu faktor dari persepsi kontrol perilaku. Individu yang memiliki control belief yang kuat mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi, maka dapat dikatakan memiliki persepsi yang tinggi untuk mampu mengendalikan perilaku. Secondary teori dalam penelitian ini yaitu minat penggunaan,
persepsi kemudahan, persepsi keamanan, persepsi risiko, dan citra perusahaan. Selanjutnya yaitu kajian hasil penelitian yang relevan. Penelitian dari Yogananda dan Dirgantara tahun 2017, hasil penelitiannya yaitu persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat untuk menggunakan instrumen uang elektronik, sedangkan variabel persepsi risiko berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap minat untuk menggunakan instrumen uang elektronik. Penelitian yang kedua yaitu Rahayu tahun 2018. Hasil penelitiannya yaitu persepsi manfaat, persepsi kemudahan, dan inovasi teknologi berpengaruh signifikan positif terhadap minat menggunakan GoPay, sementara persepsi risiko berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap minat penggunaan GoPay. Yang ketiga yaitu penelitian dari Bagasdia tahun 2018. Variabel kemudahan dan variabel kenyamanan berpengaruh terhadap minat penggunaan mobile banking. Variabel risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan mobile banking. Penelitian yang keempat dari Hinati tahun 2019. Hasil penelitiannya yaitu variabel kemudahan dan kepercayaan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan uang elektronik syariah di masyarakat DKI Jakarta. Sementara variabel pengaruh sosial dan keamanan tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan uang elektronik syariah di masyarakat DKI Jakarta. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian dari Vivaldovian tahun 2021. Hasil penelitiannya yaitu kemudahan, manfaat, fitur layanan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan vintage, sementara risiko berpengaruh negatif terhadap minat menggunakan vintage. Penelitian yang keenam yaitu dari Adza tahun 2021. Persepsi manfaat dan pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan layanan paylater. Sementara persepsi kemudahan tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan layanan paylater. Penelitian yang ketujuh yaitu dari Kristiani dan Immanuela tahun 2021. Hasil penelitiannya yaitu persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan, dan persepsi keamanan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan e-banking. Penelitian yang ke-8 dari Saraswati tahun 2021, hasil penelitiannya yaitu persepsi kemudahan dan persepsi keamanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan e-money. Penelitian yang ke-9 yaitu dari Ala tahun 2021, hasil penelitiannya yaitu variabel persepsi kemudahan penggunaan dan variabel efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan vintage. Sementara variabel risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan vintage. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian dari Hasibuan dan Siregar tahun 2022. Citra perusahaan dan promosi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat masyarakat dalam menggunakan Hasanah Card di BSI kantor cabang Medan. Penelitian yang terakhir yaitu penelitian dari Al-Khairi tahun 2022. Hasil penelitiannya yaitu promosi, persepsi manfaat, dan persepsi keamanan secara parsial berpengaruh positif terhadap minat penggunaan link aja. Selanjutnya, kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu persepsi kemudahan memiliki pengaruh secara parsial terhadap minat penggunaan pinjaman online Shopee PayLater di Kabupaten Buleleng. Persepsi keamanan memiliki pengaruh secara parsial terhadap minat penggunaan pinjaman online Shopee PayLater di Kabupaten Buleleng. Persepsi risiko memiliki pengaruh secara parsial terhadap minat penggunaan pinjaman online Shopee PayLater di Kabupaten Buleleng. Dan citra perusahaan memiliki pengaruh secara parsial terhadap minat penggunaan pinjaman online Shopee PayLater di Kabupaten Buleleng. Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu yang pertama, persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan pinjaman online Shopee PayLater. Yang kedua, persepsi keamanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan pinjaman online Shopee PayLater. Yang ketiga, persepsi risiko memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap minat penggunaan pinjaman online Shopee PayLater. Dan terakhir, citra perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan pinjaman online Shopee PayLater. Penulis juga membuat rancangan penelitian yang dapat dilihat di slide bahwa judul dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yang kemudian dibuatkan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat yang diharapkan. Tidak lupa untuk didukung oleh kajian teori dan dibuatkan metodologi penelitian berupa uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Barulah didapatkan hasil pembahasan dan hasil penelitian.
Dan yang terakhir yaitu dapat ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh masyarakat di Kabupaten Buleleng pengguna Shopee PayLater dengan rentang usia 17-34 tahun. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non-probability sampling dengan cara snowball sampling. Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu yang pertama, masyarakat Kabupaten Buleleng dengan rentang usia 17-34 tahun. Yang kedua, masyarakat Kabupaten Buleleng usia 17-34 tahun yang mengaplikasikan Shopee dan memiliki akun Shopee PayLater secara mandiri. Dan yang terakhir, masyarakat Kabupaten Buleleng usia 17-34 tahun sudah bertransaksi minimal 4 kali dengan Shopee PayLater secara mandiri. Teknik untuk menentukan jumlah sampel digunakan rumus Lopin sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 400 responden. Metode pengumpulan data akan dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang kemudian diukur dengan menggunakan skala Likert 5 poin. Data kemudian diuji dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Instrumen penelitian untuk persepsi kemudahan menggunakan indikator kemudahan untuk dipelajari dan penggunaannya fleksibel, kemudahan mengerjakan apa yang diinginkan, kemudahan penggunaan serta pengefisiensian waktu, dan kemudahan dalam mengoperasikan. Untuk persepsi keamanan, indikatornya yaitu keamanan penggunaan, keamanan dalam bertransaksi, dan keamanan kerahasiaan identitas pribadi. Untuk persepsi risiko, indikatornya adalah adanya persepsi risiko yang ditimbulkan, adanya persepsi kerugian, dan adanya persepsi risiko produk. Untuk citra perusahaan, indikatornya adalah personality, reputation, value, dan corporate identity. Untuk minat penggunaan, indikatornya yaitu keinginan untuk menggunakan, keinginan untuk mencoba, dan keinginan untuk menggunakan di masa mendatang. Untuk selanjutnya, data akan dianalisis dengan menggunakan 3 uji. Yang pertama yaitu uji asumsi klasik, yang kedua analisis regresi linier berganda, dan yang ketiga uji hipotesis. Pada uji asumsi klasik akan diuji dengan menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Pada uji hipotesis akan diuji dengan menggunakan uji T dan uji koefisien determinasi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan deskripsi data. Nah, masyarakat Kabupaten Buleleng pengguna Shopee PayLater mayoritas berada di rentang 22-26 tahun, yaitu sebanyak 150 responden. Masyarakat Kabupaten Buleleng pengguna Shopee PayLater mayoritas berjenis kelamin perempuan sebanyak 297 orang. Masyarakat Kabupaten Buleleng pengguna Shopee PayLater paling banyak berasal dari Kecamatan Buleleng sebanyak 76 orang. Masyarakat Kabupaten Buleleng pengguna Shopee PayLater mayoritas dengan rata-rata pendapatan per bulan sebesar kurang dari 1 juta rupiah. Selanjutnya yaitu analisis statistik deskriptif. Seluruh variabel memiliki nilai rata-rata lebih besar dibanding nilai standar deviasi, maka dapat dikatakan data bersifat homogen dan tidak bervariasi. Selanjutnya yaitu uji validitas data. Seluruh variabel mempunyai nilai signifikansi 0,00, lebih kecil dari 0,05. Apabila dilihat dari R hitung, setiap item pertanyaan lebih besar dari nilai R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dapat dikatakan valid. Nah, untuk uji reliabilitas data, semua variabel memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6. Maka pernyataan dalam kuesioner untuk semua variabel adalah reliable. Selanjutnya yaitu uji normalitas data. Nilai signifikasi total 0,2 lebih besar dari 0,05. Untuk uji menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov. Jadi dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal. Nilai toleransi masing-masing variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIP lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan bebas dari gejala multikolinearitas. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Nilai signifikansi dari konstan variabel persepsi kemudahan, persepsi keamanan, persepsi risiko, dan citra perusahaan lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa keputusan uji adalah tidak ada gejala heteroskedastisitas. Dilanjutkan dengan analisis regresi linier berganda. Apabila variabel persepsi kemudahan, persepsi keamanan, persepsi risiko, dan citra perusahaan bernilai 0, maka nilai minat penggunaan pinjaman online Shopee PayLater sebesar 1,942 satuan.
Koefisien persepsi kemudahan, persepsi keamanan, dan citra perusahaan positif, sedangkan koefisien persepsi risiko bernilai negatif. Artinya, nilai koefisien regresi variabel independen persepsi kemudahan, persepsi keamanan, dan citra perusahaan memberi pengaruh ke arah positif terhadap variabel minat penggunaan pinjaman online Shopee PayLater. Sedangkan untuk variabel persepsi risiko memberi pengaruh ke arah negatif terhadap variabel minat penggunaan pinjaman online Shopee PayLater. Selanjutnya dilanjutkan dengan uji parsial atau uji T. Persepsi kemudahan memiliki nilai signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai T hitung lebih besar daripada T tabel serta nilai koefisien sebesar 0,361 yaitu positif. Maka hipotesis untuk persepsi kemudahan adalah persepsi kemudahan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat penggunaan pinjaman online Shopee PayLater. Persepsi keamanan memiliki nilai signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,05 serta nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel dan nilai koefisien regresi sebesar 0,224. Maka hipotesis kedua untuk persepsi keamanan yaitu persepsi keamanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan pinjaman online Shopee PayLater. Persepsi risiko memiliki nilai signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar min 0,224. Untuk persepsi risiko, hipotesis ketiga yaitu persepsi risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat penggunaan pinjaman online Shopee PayLater. Citra perusahaan memiliki nilai signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai T hitung lebih besar daripada T tabel serta nilai koefisien regresi sebesar 0,218. Maka hipotesis keempat untuk variabel citra perusahaan yaitu citra perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan pinjaman online Shopee PayLater. Selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi. Seluruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 73,1%. Sisanya sebesar 26,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model regresi. Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan, maka pembahasan yang bisa diberikan penulis yaitu yang pertama, persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan pinjaman online Shopee PayLater. Semakin tinggi dan bagus persepsi kemudahan yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Buleleng pengguna pinjaman online Shopee PayLater, maka dapat mendorong minat untuk menggunakan pinjaman online Shopee PayLater. Persepsi keamanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan pinjaman online Shopee PayLater. Suatu teknologi informasi yang memiliki tingkat keamanan yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam penggunaan teknologi yang nantinya dapat mendorong minat masyarakat untuk menggunakan teknologi informasi tersebut. Semakin tinggi tingkat keamanan Shopee PayLater yang bisa dinilai dari indikatornya yaitu keamanan dalam penggunaan, keamanan bertransaksi, dan keamanan kerahasiaan data pribadi, maka dapat meningkatkan minat masyarakat di Kabupaten Buleleng untuk menggunakan pinjaman online Shopee PayLater. Ketiga yaitu persepsi risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat penggunaan pinjaman online Shopee PayLater. Semakin tinggi risiko yang diberikan dari penggunaan teknologi informasi, maka cenderung menurunkan minat untuk menggunakan teknologi informasi tersebut. Sama halnya dengan Shopee PayLater. Semakin tinggi persepsi risiko masyarakat Kabupaten Buleleng terhadap penggunaan Shopee PayLater, seperti adanya persepsi risiko yang ditimbulkan, adanya persepsi risiko produk, dan adanya persepsi risiko kerugian, maka dapat menurunkan minat masyarakat Kabupaten Buleleng untuk menggunakan pinjaman online Shopee PayLater. Citra perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan pinjaman online Shopee PayLater. Semakin positif citra perusahaan yang dinilai dari personality, reputation, value, dan juga corporate identity bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng, pengguna pinjaman online Shopee PayLater, maka dapat mendorong minat untuk menggunakan pinjaman online Shopee PayLater di masyarakat Kabupaten Buleleng. Nah, berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan dan pemaparan yang sudah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel persepsi kemudahan, persepsi keamanan, dan citra perusahaan
yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Buleleng mempengaruhi minat penggunaan pinjaman online Shopee PayLater ke arah positif. Kedua, persepsi risiko yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Buleleng mempengaruhi minat penggunaan pinjaman online Shopee PayLater ke arah negatif. Yang ketiga, variabel persepsi kemudahan menjadi variabel independen yang paling besar mempengaruhi minat penggunaan pinjaman online Shopee PayLater di Kabupaten Buleleng. Sekian presentasi dari saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam presentasi saya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.